Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belshazzar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya beratukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkau Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda. Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh dan para dewa, dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usah tuanku memberikan hadiah. Berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahu maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesarnya, para istri dan para gundik. Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dan dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan tuliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu: Mene Mene Tekel Upharsin.
Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urvasin di kerajaan Tuhanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Dalam pandangan umum, bahwa menjadi seorang raja atau penguasa pastilah menyenangkan, karena ia memiliki segalanya dan melakukan apa saja yang dia mau. Gambaran seorang raja seperti ini tampak dalam diri Raja Belsyazar, pengganti Nebukadnezar. Pada suatu hari, Belsyazar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesar kerajaan. Jumlah yang hadir dalam perjamuan itu sebanyak 1.000 orang. Tanpa disadarinya, Belsyazar terlalu banyak minum anggur sehingga ia mabuk. Dalam kondisi mabuk, seseorang bisa melakukan tindakan apapun di luar kesadarannya. Bertingkah di luar kesadaran pastilah membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Raja Belsyazar rupanya tidak belajar dari sejarah. Ia lupa bahwa ayahnya pernah dihukum Allah. Belsyazar mengulanginya dengan melakukan kesalahan yang sama. Kekuasaan membuatnya tidak takut pada siapapun, bahkan pada Allah Israel yang ia kenal melalui riwayat hidup ayahnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus meneguhkan para muridnya supaya tetap teguh dan bertahan kendati mengalami kesulitan, bahkan ketika nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka harus teguh dalam iman dan menyerahkan hidup kepada Allah. Sebab menjadi pengikut Yesus memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup bermasyarakat. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengalami perlakuan tidak adil karena
keyakinan dan iman yang kita miliki. Dalam arti tertentu, memang terjadi banyak kasus karena di mana agama justru digunakan untuk mendiskriminasi sesama. Tidaklah berlebihan jika kita menyebut orang-orang seperti itu disebut mabuk agama, karena itulah sesungguhnya yang terjadi. Dalam kemabukan itu, banyak orang yang sewenang-wenang menghina sesamanya dan selalu menganggap dirinya paling benar sehingga selalu menyalahkan orang lain. Karena itu, marilah kita senantiasa mawas diri dan berdoa agar selalu berjalan dalam terang Allah. Marilah kita berdoa, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk tabah menghadapi setiap tantangan hidup dan menghadirkan damai kepada semua orang. Amin.